Nah itu perjuangan 3 bulan dalam proses pembelajaran memang sangatlah sulit ya. Iya, lumayan. Nah pernah nggak istilahnya sampai nggak makan gitu di sini? Pernah. Pernah. Satu hari pernah ngalamin sehari semalam nggak makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ivan Solehan. Kali ini saya akan bahas tentang bisnis PTBS. Jika kalian tertarik, silakan klik tombol subscribe dan klik loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ivan Solehan. Salam sukses luar biasa dan selalu jadi yang terbaik. Alhamdulillah teman-teman semua, hari ini adalah hari yang sangat bahagia karena saya bertemu dengan sahabat perjuangan saya, namanya Mas Malhan dari Palembang. Nah luar biasa, wasilah bisnis PTBS, beliau sudah bisa membeli 1 unit motor cash dan juga 1 mobil cash, wasilah bisnis PTBS. Oke, biar lebih enak kita ngobrol-ngobrolnya langsung nih sambil nyobain mobilnya Mas Malhan. Oke, kita masuk ya. Siap. Nah. Wih, mantap ya. Masih muda ya. Alhamdulillah sekarang udah bisa kebeli mobil cash, motor cash. Nih, Masya Allah. Nah ini Mas Malhan, biar teman-teman lebih kenal dulu nih Mas Malhan, asal dari mana? Asal Palembang. Asal dari Palembang. Nah kalau boleh tahu latar belakang? Latar belakang lulusan dari pesantren, pernah lulus dari pesantren, kerja di salah satu perusahaan di daerah Palembang juga. Kerja di bidang apa kalau boleh tahu? Di bidang jenis perusahaan sawit, jadi angkat sortir buah sawit, pemilihan buah sawit. Oh, berarti ikut perusahaan ya? Betul. Siap. Oh iya, usia berapa sekarang? Usia 23 tahun. Masya Allah, mantap. Masih muda, 23 tahun udah bisa beli mobil cash kan? Cash total. Cash. Masya Allah, cash sendiri dan juga motor dan mobil cash. Wasilahnya bisnis PTBS. Masya Allah, luar biasa ya, dahsyat nih motivasi ya. Inspirasi kita semua, anak muda masih muda udah bisa kebeli mobil dan motor cash tanpa nyicil ya. Siap. Dahsyat. Tentunya wasilah dari bisnis PTBS. Nah kalau boleh tahu dulu waktu awal-awal gabung PTBS nih, kenal PTBS dari mana Mas Malhan? Kalau saya sendiri, saya tahu mengenai bisnis ini wasilah korban Facebook. Karena Facebook, mantap. Kok bisa jadi korban gimana nih? Di waktu tengah malam kerja, istirahat kerja di sekitar jam 11 malam, saya sempat terlintas dalam pikiran, masa iya saya terus-terusan menjadi seorang karyawan, intinya buruh pabrik lah. Nah situ saya pasti berpikir saya tidak selamanya kerja jadi yang namanya seorang karyawan, karena ya tahun demi tahun pasti yang namanya usia terus bertambah. Sedangkan bertambahnya usia, tenaga semakin berkurang. Apakah selamanya kita ini tenaga kita sehat? Apakah selamanya ibaratkan ekonomi itu terus seperti itu? Pasti ada kenaikan ekonomi, dan disitulah selalu berpikir gimana caranya saya ada sebuah peluang yang akan bisa merubah kehidupan saya saat ini gitu. Intinya udah jenuh kerja ya. Betul, udah kerja keras kok gitu-gitu aja ya. Stuck gitu ya. Sedangkan mungkin buat impian mungkin banyak ya, menikah gitu ya, pengen membahagiakan orang tua gitu ya. Tapi kok ternyata stuck gitu, belum bisa gitu. Emang gaji berapa dulu kalau boleh tahu? Kalau dulu kerja di Palembang itu per bulan kalau normal gaji bersih di angka 3.700.000, tapi kalau bisa dikatakan mau sampai lembur bisa sampai 4-5 juta. Nah itu udah gede. Bukannya kalau misalkan dengan gaji segitu nabung juga bisa lah buat beli motor mah. Iya, itu logikanya. Tapi ketika udah menjadi realita, ketika kita udah mendapatkan gaji yang mungkin di angka 4 jutaan itu udah besar. Tapi di balik yang gaji yang bisa dikatakan besar, tapi di situ juga ada yang namanya kebutuhan juga yang besar. Biaya hidup ya. Nah betul, biaya hidup juga besar. Nah itu biasanya kalau misalkan dari gaji segitu buat biaya hidup, kira-kira nabung bisa berapa? Dari bulan? Gaji 4 juta per bulan itu yang paling bisa dikatakan gimana ya, paling maksimal hemat ya, paling maksimal bisa nabung maksimal 500.000 itu juga alhamdulillah. Wah berarti luar biasa untuk kebutuhan hidup di sana ya. Iya lumayan. Masih mending hematan di sini sedikit ya. Iya betul. Di Jawa ya. Luar biasa. Nah terus nih Mas Malhan, ini kan jauh-jauh dari Palembang, terus sekarang menetapkan untuk jalankan bisnis di mana ini, Tasikmalaya. Nah itu dulu motivasinya apa sih? Kan udah kerja enak, gaji lumayan, tapi pengen nambah penghasilan, sekarang gabung di PTBS dan mau rela gitu jauh-jauh dari Palembang sampai di Tasikmalaya gitu. Motivasinya apa dulu?
Motivasi saya cuma satu. Saya hidup cuma satu kali dan saya tidak mau di hidup saya yang satu kali ini, tenaga saya selama saya hidup nggak mau dihabiskan, dibuang oleh orang lain. Bahasanya saya nggak mau hidup sekali hanya buat capek saya buat orang lain. Intinya kerja emang gitu. udah punya mindset jadi pembisnis, betul. Jadi orang bebas gitu ya. Nah itu Mas Malhan bisa langsung tertarik ya, pingin gabung bisnis ini dulu, motivasinya dari mana? Lihat apa gitu? Udah lihat banyak yang terbukti atau gimana itu dulu? Yang pertama saya lihat yang namanya modal untuk bisa berjuang di PTBS. Yang pertama modalnya bukan modal uang. Yang pertama modal keyakinan, karena ya Tuhan saja tidak bisa merubah kehidupan kita. Terus kalau kitanya nggak mau berubah, siapa lagi yang mau merubah kehidupan kita? Wah, itu yang pertama. Betul. Dan yang kedua, saya tertarik di bisnis ini mengenai visi misi perusahaannya. Karena yang saya tahu di luaran sana banyak ribuan perusahaan yang menawarkan sebuah peluang ke banyak orang yang tentunya peluang itu mengarahkan kita untuk terjerat dengan riba. Tapi ketika saya dikenalkan peluang bisnis ini dulu, saya dijelaskan visi misinya yaitu menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat untuk bisa terbebas dari hutang dan riba. Nah itu yang saya terketuknya di situ. Siap. Jadi artinya Mas Malhan ini benar-benar udah paham ya. Iya. Kebanyakan mitra kan join ya karena melihat tuh pada bisa dapat mobil, dapat motor ya, jadi miliarder gitu. Berarti Mas Malhan awalnya memang udah mempelajari dulu ya, secara detailnya sistem perusahaan, sistem bisnis dan lain sebagainya hingga akhirnya gabung ya. Iya. Karena kan banyak mitra-mitra gitu karena tertarik pengen dapat mobil akhirnya gabung gitu ya. Berarti enggak ya? Enggak. Jadi memang udah pelajari. Nah itu sebelum mempelajari awalnya di Facebook ceritanya lihat akun siapa atau gimana? Dulu sempat berteman dengan Facebook Kang Ihsan, dulu nggak kenal apakah dia pebisnis atau siapa, saya nggak kenal. Yang penting disitu berteman aja. Di situ tiba-tiba berteman aja. Nah ketika ada salah satu postingan Kang Ihsan yang dimana dulu tuh kalau nggak salah tuh di situ beliau posting mengenai penghasilan harian beliau. Nah di situ saya kok semakin penasaran ya kan, karena ya tujuan postingan penasaran di situ karena postingannya tetap awal ya sama lah seperti orang lain ya, tertarik karena cuan ya, kok bisa dapat penghasilan banyak dari mana gitu ya. Siap. Itu penasaran karena di salah satu postingan Kang Ihsan itu ada linknya, link WA-nya. Di situ saya klik lah linknya. Nah di saya klik itu waktu di awal bulan saya klik linknya. Nah saya japri langsung ke Facebooknya. Di situ saya penasaran. Saya cuma ngechat Assalamualaikum. Nah Kang Ihsan itu ngebalas Waalaikumsalam. Nah dari situ saya diemin 1 bulan nggak saya respon Kang Ihsannya. Kang Ihsan juga nggak ini ya, nggak langsung nelpon atau nggak langsung follow up gitu ya? Enggak, di situ setelah saya minta Assalamualaikum dia langsung menjawab, kasih nomor WA-nya, langsung saya japri WA-nya. Tapi setelah saya ngejapri WA-nya Kang Ihsan, udah saya save juga, langsung saya save. Tapi setelah saya save, saya udah langsung nggak nanya lagi. Kang Ihsan juga nggak follow up lagi gitu ya? Tapi anehnya Kang Ihsan meskipun ibaratkan baru kenal belum jelasin apa-apa, di situ Kang Ihsan terus nge-follow up saya karena kuncinya yang pertama menginformasikan ya. Betul. Ketika Mas Malhan japri, Kang Ihsan langsung follow up atau menginformasikan terus gitu ya. Betul, karena udah saling save kontak WA-nya gitu. Ke broadcast terus dari situ mulai mempelajari dari langsung ditelepon sama Kang Ihsan. Dari awal kenal itu dapat kontak WA-nya. Saya sekitar selang 1,5 bulan lah itu baru saya lanjut lagi. Gimana sih emang si PTBS, penasaran banget saya. Nah akhirnya saya minta ditelepon lah, saya telepon Kang Ihsannya sedikit banyaknya minta penjelasan karena saya di broadcast terus-terusan. Saya bingung ini bisnis apa sih emangnya. Nah gitu saya telepon akhirnya. Nah situlah sedikit mulai demi sedikit mendapatkan pemahaman potensi besar di PTBS-nya. Nah itu waktu itu Kang Ihsan posisinya udah peraihan ya, udah sukses ya? Alhamdulillah udah luxury. Mantap. Nah jadi Kang Ihsan ini salah satu mentor Mas Malhan atau sponsor yang mendaftarkan Mas Malhan. Ya, langsung. Dan kebetulan beliau udah sukses, udah dapat mobil, motor dan rumah juga gitu. Betul. Jadi makin yakinnya dari situ ya. Makin yakin hingga akhirnya memutuskan Mas Malhan untuk resign dari perusahaan atau gimana? Di situ yang pertama ketika saya udah memahami potensi yang ada di PTBS, karena yang pertama saya lihat basic Kang Ihsan juga. Kang Ihsan aja lulusan dari pesantren. Sama ya. Merasa ada persamaannya sama-sama anak santri dulunya gitu. Siap. Kalau Kang Ihsan aja bisa, masa saya nggak bisa? Karena apa? Saya melihat basic saya juga. Saya cuma lulusan pesantren yang nggak ada basic bisnis. Kang Ihsan aja bisa, masa saya nggak bisa? Nah gitu. Itu persamaan saya. Gitu. Dulu jalankan bisnis ini
langsung resign dari kerjaan ke sini atau sempat mengerjakan waktu masih kerja? Kalau dulu waktu di awal bergabung tidak langsung resign karena belum Masih sepenuhnya kerja kan paham, dulu ya? masih kerja. Jadi perlahan-perlahan sambil memahami sambil kerja, tapi ketika udah paham total, disitulah saya membuat keputusan ini kendaraan yang bagus nih. Sayang kalau saya ibaratkan cuma setengah-setengah. Jadi saya prinsip orang kalau udah maju, iya, enggak, kalau gitu. enggak ya enggak. Jadi kalau udah terjun di bidang ini ya udah tinggal fokusin totalitas. Akhirnya ya alhamdulillah resign. Resign. Nah setelah resign itu Kang Ihsan ngarahin ke sini atau Mas Malhan nih yang benar-benar serius pengen ketemu orang terus belajar langsung nih ke Tasik? Itu berkat keinginan saya sendiri. Oh gitu. Saya nggak disuruh, saya nggak ada yang mengarahkan, tapi karena saya sendiri, karena prinsip saya kalau udah terjun di bidang itu saya harus totalitas di bidang itu. Jadi dulu awal gabung aja saya dapat modal karena minjem dari tetangga. Ada tetangga yang kan tembus. Kerja, emang nggak punya tabungan atau Nah, gaji kan? itu yang jadi pertanyaan di situ kebanyakan. Iya. Gaji 4 juta, tapi kok tabungan aja nggak Nggak ada punya. tabungan. Nah, aneh ya. Tapi itulah realita di lapangan. Mungkin kawan-kawan juga banyak yang tahu gimana matematika lapangan. Akhirnya nggak punya hutang. Luar biasanya Mas Malhan kan mau keluar dari zona nyaman ya, karena Iya, pengen merubah kehidupan. betul. Kan banyak loh biasanya yang udah zona nyaman, udah kerja, dapat gaji gitu ya. Iya. Buat kehidupan sehari-hari gitu. Nah ini Mas Malhan malah memutuskan untuk resign untuk bisnis ya, mungkin udah pengalaman belum? Belum sama sekali. Belum sama sekali ya, istilahnya mau mempertaruhkan kehidupannya nyoba bisnis ini gitu. Iya. Konsekuensinya kan kalau misalkan nggak dapat seperti yang kemarin dapatkan gitu kan? Iya, betul. Tapi yang pertama di awal berjuang ya semua halangan, tantangan, rintangan pasti ada dari keluarga. Karena yang dulunya kerja 1 bulan 4 juta, ya. Akhirnya langsung stuck, gak punya penghasilan gitu. ya. Akhirnya di awal gabung berjuang, karena ya di awal perjuangan kita tidak langsung mendapatkan yang namanya hasil, di mana kita harus mau melewati fase belajar. Proses pembelajaran dulu. Proses pembelajaran harus kita lewati dulu, baru kita disitulah akan kita dapat ilmunya, hasil itu pasti akan kita dapatkan juga. Nah ini sedikit pesen nih buat temen-temen ya, banyak itu mitra-mitra PTBS yang memutuskan untuk berhenti gitu ya. Karena apa? Karena mereka nggak sabar dengan prosesnya. Banyak mereka menyalahkan keadaan, menyalahkan mentornya gitu karena nggak dapat reward. Padahal mereka sendiri belum paham gitu ya. Betul. Padahal pentingnya di sini kita paham dulu bagaimana cara menjalankannya. Karena ketika Mas Malhan nih udah paham ya, alhamdulillah cepet ya. Alhamdulillah. Cepet. Nah banyak. Jadi di sini nggak ada orang yang gagal di bisnis ini sebenarnya Mas Malhan ya. Cuman orang yang lebih cepat untuk berhenti mengerjakan karena nggak paham gitu. Betul. Karena kalau paham ya bahaya seperti Mas Malhan kan. Yeah. Insya Allah dikit lagi Pak Jiro ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, nah ini terus pengalaman di awal gabung minjem ya, karena nggak ada tabungan, nggak bisa. Ya udahlah, sekali maju tetap maju ya, maju. Nah ini awal kesini nih, itu masih ada tabungan atau gimana? Modal aja minjem awal kesini? Dulu saya modal berapa di awal gabung itu kan minjem ke tetangga karena ada tetangga yang dapat arisan. Saya minjem langsung memberanikan diri untuk minjem uang 3 juta. 2.100.000-nya itu langsung buat gabung, kan ada sisa sekitar 900.000. Nah, ibaratkan 400.000 itu buat biaya hidup di sana, masih di sana. Nah di situ sisa 500.000. Di situ saya bingung, dibimbangkan dengan suatu keadaan ini saya udah terjun di bidang yang tepat nih, yang menurut saya akan merubah kehidupan saya. Karena banyak bukti ya, melihat, apalagi mentor juga udah terbukti. Iya, karena uang sisa itu cuma 500.000 dan tinggal itu-itunya aja. Saya akhirnya ya udah aja lah, maju aja. Karena prinsip dalam diri saya yakin ketika niat saya baik, saya akan bertemu dengan orang-orang baik, dan saya mau berangkat ke Tasikmalaya. Saya niatkan untuk merubah kehidupan, dan saya yakini di sana juga pasti banyak orang yang memiliki keyakinan dengan saya yang mau merubah kehidupan. Masya Allah, mantap. Berarti itu beneran itu terus dari Palembang ke sini modal 500.000 doang itu? Betul. Lu nggak kepikiran nanti di sini makan gimana? Jadi dulu ceritanya tinggal uang sisa 500.000 dari hutang itu ya? Iya. Sebagian buat modal, nah sisanya buat berangkat dari Palembang ke Tasik gitu. Nah, dari itu nggak pikir itu nantinya gimana nanti di sana, sedangkan di sana nggak, di sini nggak, apa istilahnya, nggak ada yang kenal gitu. Nah itu kalau saya tuh orangnya mentalnya dahsyat. Orangnya gimana ya? Saya nggak mau hidup saya ini selalu diuji dengan suatu keyakinan. Mantap. Saya harus berani menguji keyakinan saya, karena ya potensi dalam diri kita nggak tahu seberapa besar potensi yang ada kalau kita nggak mau mengujinya. Nah kebanyakan orang hidupnya ekonominya stuck di angka seperti itu aja. Siap. Karena dia
selalu diuji keyakinan. Kalau dia mampu menguji keyakinannya, insya Allah pasti banyak perubahan dalam hidupnya. Benar. Jadi seperti pepatah yang sering disampaikan motivator ya. Iya. Kalau misalkan kita keras pada diri kita, maka dunia akan terasa lunak. Terasa lunak. Tapi kalau misalkan kita lembek sama diri kita sendiri, dunia akan terasa keras. Ya. Gitu. Mantap, siap. Nah ini luar biasa pengalamannya nih, waktu pertama nekat dari Palembang sampai ke Tasikmalanya modal 500.000. Nah ini kan waktu proses di awal adalah pembelajaran, belum paham menjalankan bisnis ini. Nah itu 500.000 kira-kira cuma bertahan berapa hari? Nah itu gini yang uniknya. Nah belum ongkos dari sana ke sini berapa tuh? Itu saya di awal berangkat itu kan bawa uang 500.000 ceritanya. Jadi dari 500.000 itu tadi 400.000 buat beli tiket bus ceritanya. Dari Palembang ke Tasik itu tiket 400.000. Dari uang 500 berarti kekurang 400, tinggal 100.000. Nah itu 100. Di perjalanan berapa hari? Perjalanan 1 hari 1 malam naik bus. 1 hari 1 malam. Terus buat makan? Buat atau makan, bekal? Nah itu kan 400.000 buat beli tiket, sisa 100.000, 50.000 buat beli rokok sama minuman, sisa 50.000. Nah 50.000 berarti itu di perjalanan nggak makan tuh? Nggak sama sekali. Jadi 50.000 itu sisa semuanya. Jadi dari Palembang ke Tasik sisa uang 50.000, saya lipet sampai kecil, saya masukkan dompet. Gitu. Jadi dari Palembang ke Tasik itu sama sekali nggak yang namanya makan, meskipun bis berhenti di rumah makan saya nggak makan. Karena ya cuman punya uang sisa itu 50.000. Bayangin kalau di 50.000 itu saya nggak buat pegangan di Tasik, nanti gimana, ya bahaya. Terus ketika udah sampai di sini kan di terminal ya? Iya. Di terminal itu dijemput Kang Ihsan atau gimana dulu? Waktu dulu nyampe di terminal Tasik sini saya dijemput sama upline saya. Itu namanya Kang Sony. Oh, dijemput sama Kang Sony. Terus diajak ke base camp ya? Diajak ke base camp gitu. Nah, sampai di base camp tuh sisa 50.000. Iya. Nah, sedangkan di sini Mas malahan belum paham. Iya. Nah, itu selanjutnya gimana itu? Dari uang 50.000 itu tadi, saya nyampe base camp. Selama nyampe base camp, terus berjalan sampai sampai 3 bulan di base camp, saya tidak punya omset 1 perak-perak pun. Nah, tapi pertanyaannya nih makannya gimana ini? Nah, itu tadi. Dalam 3 bulan uang 3 bulan proses pembelajaran ya, belum betul. Bisa dapetin omset ya. Nah, uang 50.000, kalau menurut saya 50.000 itu nggak nyampe sehari habis. Nah, rokok kan? Iya, ngerokok. Nah, apalagi ngerokok juga. Tapi kok bisa? Nah, itu bisa bertahan 3 bulan tuh gimana tuh? Berkat keyakinan tadi yang saya bilang. Ketika kita berani menguji keyakinan dalam diri kita, insya Allah Allah juga akan memberikan jalan. Kalau toh ibaratkan kita cuma uang 50.000, nggak usah apalah, nggak usah negatif. Nanti nggak bisa makan, nanti nggak bisa ngerokok. Karena rezeki itu ada 2 konsep. Rezeki yang udah dijamin sama Allah buat kehidupan kita, dan rezeki yang harus kita cari. Mantap, siap. Nah terus berarti itu makan dari mana? Bareng-bareng sama anak? Makan bareng-bareng sama anak base camp. Jujur aja ya, jujur gitu. Berarti mohon maafnya numpang gitu ya sama temen-temen ya. Betul. Yang penting kita mah nggak usah malu gitu ya. Yang penting hidup aja lah. Yang penting hidup, masalah makan ya sambil jalan gitu. Nah itu perjuangan 3 bulan dalam proses pembelajaran memang sangatlah sulit ya. Iya, lumayan. Nah pernah nggak istilahnya sampai nggak makan gitu di sini? Pernah. 1 hari pernah ngalamin sehari semalam nggak makan pernah. Tapi ya itu bekal keyakinan ya, alhamdulillah. Itu kan udah habis ya? Udah habis ya? Sama sekali udah nggak punya uang. 1 hari full? Iya, nggak makan. Itu pernah saya rasakan. Nah itu karena nggak ada temen atau gimana tuh ceritanya? Atau karena nggak enak tuh? Intinya apa ya? Masih ibaratkan masih baru kenal kan, rasa nggak enak ada pastinya sama teman baru. Saling kenal gitu ya, malu masih kan. Walaupun diajak di ini juga masih malu. Hingga akhirnya ya udahlah, rela nggak makan gitu. Tapi lama kelamaan lapar juga ya. Lama kelamaan akhirnya ya terpaksa, akhirnya harus makan gitu. Harus makan. Hingga akhirnya ya udahlah, udah nggak malu-malu lagi ya. Udah nggak malu lagi. Pokoknya di mana ada makanan kita makan bareng gitu ya. Iya, di betul. base camp ya. Gitu. Betul. Siap 3 bulan. Nah pertama kali closing itu berarti ya setelah 3 bulan. Betul. Pertama kali bisa dapat omset itu gimana rasanya? Intinya apa ya, terbayarkan lah perjuangan kita dari nol ya. Karena yang pertama proses pembelajaran emang udah kita dapatkan, akhirnya kita udah mendapat ilmunya, kita praktekkan, hasil itu kita dapatkan. Disitulah luar biasa. Oh bener nih, kalau kita udah mendapatkan ilmunya udah kita dapatkan, kita kerjakan dengan serius, emang kita dibayar mahal di PTBS. Mantap. Nah itu setelah bisa dapat omset ya, dari awal dapat omset 1 bulan berapa itu? Dapat 1 bulan berapa? Di awal berjuang. Berarti itu di bulan keempat ya? Sekitar
sekitar 10 closingan, berarti 4 jutaan ya. Sekitar 4 jutaan. Udah sesuai sama gaji waktu di Palembang ya. Waktu di rumah cuman kerja. Itu teman-teman kira-kira siap gak nih mentalnya 3 bulan nih. 3 bulan berjuang. Cuman 50.000 nih. Tapi alhamdulillah di bulan keempat karena udah paham langsung ya bisa dapat sesuai dengan waktu gaji di awal. Dan itu terus meningkat dan meningkat terus. Meningkat terus di bulan keberapa tembus motor yang pertama? Saya di bulan kelima dari awal gabung, di bulan kehitungnya bulan keempat setelah gabung saya tembus motor yang pertama 20 juta. Berarti 2 bulan ya? Iya. 2 bulan ya, dari pecah telur terus 2 bulan tembus motor. Iya, betul. Tembus motor cash 20 juta. Makin semangat lagi, geber lagi hingga akhirnya berapa bulan kemudian tembus ke mobil? 2 bulan setengah. 2 bulan setengah tembus mobil 150 juta. Berarti kurang lebih 6 bulan ya. Iya, 6 bulan. Mobil 6 bulan. 3 bulan puasa nih 50.000, 6 bulan kemudian dapat mobil, dapat motor. Omset total berapa sekarang? Omset total keseluruhan ada sekitar 150-an juta ada. Lebih dong, ini kan 150, ditambah ini 20 kalau juta. Kalau sama motor, mobil, sama total penghasilan yang ada di 300. ID ada 300 jutaan. Masya Allah ya. 3 bulan puasa tuh belajar ya. Alhamdulillah 5 bulan kemudian udah dapat omset sekitar 300 jutaan nih. Nah, pertanyaannya siap nggak di awal tuh berjuang ya, berani keluar dari zona nyaman tuh, mantap. Nah, ini terakhir Mas Malhan, pernah nggak selain masa-masa sulit pembelajaran, mungkin ada masa-masa sulit yang menurut Mas Malhan di titik paling rendah gitu? Dulu sih pernah ya. Saya tahu sedikit tapi saya pengen beliau yang bercerita sendiri gitu. Jadi pernah nih dalam satu ketika mau tembus mobil ya. Nah itu gimana Mas Malhan? Bisa gini kawan-kawan. Titik terendah Mas Malhan tuh, ujian paling berat tuh. Di balik tujuan, tujuan itu semakin besar. Ada sebuah halangan, tantangan, rintangan juga semakin besar, karena nggak akan ada hadiah besar kalau nggak ada yang namanya cobaan yang besar. Betul. Sebelum saya pencapaian mobil cash, ada sebuah cerita yang itu menjadi suatu titik terendah bagi saya mungkin. 2 pilihan yang nggak bisa dipilih ya. Iya. Yang mungkin kalau itu menjadi pilihan nggak akan saya pilih semuanya. Nggak bisa dipilih semuanya. Karena itu yang harus sangat berat bagi saya. Ketika saya tembus mobil itu, detik-detik mau tembus mobil ya. Punya poin sekitar kurang 150 poin, saya dikasih cobaan sama Allah, yaitu bapak udah nggak ada, dikabarin udah meninggal. Sakit dulu. Ya, pertama orang tua sakit. Karena komplikasi. Orang tua sakit, pengen Mas Malhan untuk pulang ya. Tapi karena saya punya target yang besar, tujuan yang besar, ternyata saya terus fokus mengerjakan apa yang harusnya saya kerjakan. Dengan harapan bisa membantu secara ekonomi mungkin ya. Walaupun nggak bisa ikut di rumah sakit, tapi bisa bantu buat biayanya. Tujuan saya cuma saya pengen punya mobil dan saya pengen ngajak orang tua bapak ibu naik mobil saya. Tapi mungkin Allah memberikan cerita yang lebih indah lagi bagi saya. Akhirnya apa? Sebelum saya tembus mobil, bapak udah nggak ada. Dan itu menjadi suatu cerita yang mungkin tidak bisa saya lupakan, karena itu menjadi cerita sejarah bagi saya, bagi teman-teman. Ketika teman-teman mau pencapaian harus gerak cepat, karena apa? Jangan pernah menyesali ketika teman-teman udah mendapatkan apa yang mau teman-teman dapatkan, tapi orang tua sudah tidak ada. Betul. Nah, itulah yang paling disesali, karena orang yang mau berjuang adalah orang yang tahu waktu, orang yang mengenal waktu. Nah, waktu itu apa sih? Nah, waktu yang disampaikan Mas Malhan itu ya. Kita cuma diberi 1 kali waktu, 1 kali kesempatan. Nah, artinya kalau misalkan teman-teman bisa memaksimalkan ya, kalau misalkan para guru kita menyampaikan ya, kita itu hidup sebenarnya bertaruh atau berperang dengan waktu. Gitu. Kalau misalkan kita bisa memaksimalkan waktu, mungkin kita masih muda gitu ya. Kalau misalkan kita bisa memaksimalkan waktu, kita bisa sukses secepat mungkin, kita bisa membahagiakan orang-orang tercinta. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa memaksimalkan waktu, ya mungkin apakah kesuksesan yang akan menghampiri kita atau maut dulu yang akan menghampiri kita. Nah, Mas Malhan sudah merasakannya. Ternyata sudah berjuang habis-habisan. Ya mungkin itu sudah skenario dari Allah. Belum bisa membahagiakan orang tua. Ya ternyata orang tua sudah diambil. Nah, ini bisa buat pelajaran nih buat teman-teman, apalagi yang masih muda. Jangan terkesima dengan kita yang masih muda. Mas Malhan masih sangat muda. Tapi yang namanya maut nggak ada yang tahu kan. Ternyata bapaknya sudah duluan. Padahal beliau punya impian ingin membahagiakan orang tua. Jangan sampai teman-teman menyesali seperti yang Mas Malhan rasakan. Tapi nggak masalah, Mas Malhan sudah bangga. Saya yakin dan percaya
orang tuanya Mas Malhan, bapaknya Mas Malhan di sana udah pasti bangga sama Mas Malhan gitu, karena Mas Malhan sekarang sudah bisa membuktikannya gitu. Nah, mungkin itu terakhir dari Mas Malhan, pesannya buat teman-teman di sana, mitra sama calon mitra, silahkan. Pesan dari saya cuma satu, jangan pernah fokus kepada orang-orang yang nggak percaya dengan impian kita. Siap. Orang-orang yang menghina kita, orang-orang yang mungkin telah mencaci maki kita, jangan hiraukan intinya. Karena ya wajar dia tidak percaya, wajar dia ibaratkan nggak percaya sama sekali dengan impian kita. Karena apa? Satu, kita melakukan apa yang dia tidak lakukan, maka di situ wajar ketika dia tidak percaya dengan impian kita. Karena ya kita tidak melakukan apa yang dia lakukan, maka ya saya yakin dia pasti ibaratkan nggak percaya, wajar, karena ya itu tadi konsepnya. Tapi mereka nggak melihat apa yang kita lihat. Gitu. Betul. Tapi yang harus kita fokuskan satu, hasil akhir yang mau kita dapatkan ketika kita mau melakukan apa yang orang lain tidak dilakukan, ya insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang orang lain tidak bisa dapatkan di luar sana. Dahsyat, mantap. Oke ya, mungkin itu dulu dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terupdate dari saya. Salam dari kami, PT BES, Go Berkah, No Riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.